Ya, baik, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah kejahatan korporasi. Ya, ada dua pengertian. Pertama adalah disebut apa itu kejahatan dan apa itu korporasi. Ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu bagaimana kejahatan-kejahatan korporasi itu terjadi. Ya, sebelum kita bahas apa itu kejahatan dan apa itu suatu korporasi. Nah, pengertian daripada jenis-jenis kejahatan korporasi kita banyak ketahui. Ternyata kejahatan korporasi itu sangat lebih besar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan orang-orang. Bahkan yang mati ataupun korban kematian dari kejahatan korporasi itu lebih banyak, lebih masif dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan. Ya, bahkan ada beberapa survei yang dilakukan di Amerika terkait dengan kejahatan korporasi. Ya, ternyata di jalanan itu kematian itu lebih kecil dibandingkan dengan kematian yang disebabkan oleh suatu korporasi. Kenapa? Karena korporasi tersebut ternyata tidak punya jiwa tidak punya kehendak. Kehendaknya itu ada pada siapa? Kehendaknya itu ada pada orang. Jadi sepanjang orang itu tidak peduli terhadap korporasi itu bisa melakukan apa saja yang bertentangan dengan hukum, bisa ya, yang mengakibatkan banyak suatu kecelakaan, yang mengakibatkan kehancuran ya, baikkan lingkungan maupun peradaban bisa terjadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita lihat contoh-contohnya. Nah, kita lihat contohnya. Ada suatu film yang disebut sebagai film Erin Brockovich. Erin Brockovich ini berceritakan tentang seorang paralegal ya, yang bersama-sama dengan itu. Ini adalah kejadian yang benar, yang nyata, di mana di perusahaan Pacific Gas and Electronic (PNG) Corporation itu adalah ada kebocoran. Ya, gas yang mengakibatkan apa? Ada indikasi itu mengakibatkan kanker ya bagi orang-orang tertentu yang ada pasien. Nah, film ini menceritakan bagaimana seorang paralegal ini bisa mengungkapkan ya kejahatan besar terkait dengan kebocoran gas tersebut dan dia mendapat ganti rugi yang cukup signifikan ya. Nah, dia berhasil untuk melakukan itu. Nah, selain itu kita lihat juga di tahun 1984 ya terjadi suatu tragedi yang menggemparkan, yaitu milik pabrik Unicorn Cambridge India Limited di Bhopal, India ya, disebut sebagai tragedi Bhopal, di mana apa kejadian tersebut ya, buruknya sistem pengamanan dan penghematan biaya. Jadi perlakuan perusahaan ini adalah karena apa? Buruknya suatu program dan juga menghemat biaya, sehingga apa perusahaan tersebut mengakibatkan apa ya, mengakibatkan efek gas beracun ya, yang mengakibatkan damage ya. Apa artinya ini? Mengakibatkan suatu kehancuran ya terhadap orang-orang tertentu di sana. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada suatu kejadian yang sangat menggenaskan pada saat itu di Bhopal ya. Nah, kita lihat kejadiannya ya. Ini kita lihat. Nah, ini suatu kejadian yang cukup Bhopal gas disaster ya, di tahun 1984 ya, hampir 10.000 orang mati dalam first 3 days, dalam 3 hari 10.000. Anda bayangkan, inilah suatu akibat dari suatu kejadian ya, yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ya, di mana dia melalaikan suatu tanggung jawabnya. Nah, ini juga kita lihat Unicorn Cambridge ya, yang ini kita lihat juga tadi, dia dikenakan denda oleh perusahaan Amerika karena apa? Karena adanya kebocoran gas tersebut ya. Chernobyl ya, kita lihat Chernobyl, hampir 1 million people ya, dari semua itu mengakibatkan kematian 110 ribu ya, mengakibatkan suatu hal-hal yang mengakibatkan banyak terjadi kematian-kematian. Ini suatu hal yang kita sebut sebagai apa? Hampir ini kejahatan-kejahatan yang terjadi oleh suatu korporasi ya. Nah, kita lihat apa ya sebenarnya yang disebut sebagai suatu kejahatan korporasi tersebut. Di sini disebutkan dalam Black Law Dictionary menyebutkan bahwasannya kejahatan korporasi atau corporate crime adalah any criminal offenses ya, suatu kejahatan yang committed and hence ya chargeable to a corporation. Jadi yang terkait dengan suatu perbuatan suatu korporasi, suatu badan usaha ya. Karena apa? Karena aktivitas. Apakah aktivitas itu dilakukan oleh
direksinya atau dilakukan oleh karyawan-karyawannya, ya. Contohnya apa? Kejahatan korporasi itu price fixing, ya, penentuan harga, ya. Jadi di Indonesia ada Komisi Persaingan Usaha, ya. Contohnya ada dulu pernah terjadi, ya, kasus-kasus terkait dengan price fixing apa? Ya, gugatan terhadap penentuan harga minyak, harga air mineral, ya. Nah, itu juga kalau ada perusahaan menentukan, produsen minyak menentukan harga, contohnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C minyak, mereka sepakat untuk menentukan harga sekian, ya, maka orang lain nggak punya alternatif karena mereka menguasai hampir 70% minyak goreng, ya. Kita tidak punya alternatif, nah, itu tidak boleh. Itu adalah disebut kejahatan korporasi juga. Nah, toxic waste dumping, ya, yang beracun, makanan-makanan beracun, ya, itu juga termasuk suatu kejahatan, ya, yang masuk dalam yang cenderung dianggap sebagai white collar crime, ya, kejahatan kerah putih. Nah, jadi pada umumnya corporate crime itu terkait dengan kejahatan kerah putih, ya, yang dilakukan oleh siapa? Perusahaan atau orang-orang yang di dalam perusahaan. Apakah dia pengendali, apakah dia pengurus, apakah dia employee atau pegawai-pegawai dalam satu perusahaan. Tapi yang diuntungkan adalah perusahaannya, yang mendapatkan kenikmatan perusahaannya, ya, atau perusahaannya tidak dengan sengaja untuk mengatasi atau tidak sengaja untuk melarang, tidak sengaja untuk membuat aturan yang membatasi untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Nah, itulah disebut sebagai kejahatan korporasi dalam Black Law Dictionary. Nah, jadi kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh karena dapat disebabkan suatu perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, Sally Ascension mengutip pendapat John Breakaway mengatakan kejahatan korporasi adalah conduct of a corporation, ya, terkait dengan corporate atau perusahaan atau employee atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut. Jadi dia ditentukan itu adalah suatu kejahatan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kembali lagi, jadi kalau belum ada ketentuan undang-undang yang mengatur bisa dipidananya korporasi atau pengurusnya, maka tidak dapat ditetapkan pemidanaan. Jadi kalimat tentang kejahatan korporasi itu dianggap sebagai suatu kejahatan bisa dipidana apabila memang itu sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi definisi kejahatan korporasi itu adalah suatu kejahatan yang dibuat, yang dilakukan oleh suatu korporasi, ya, melalui siapa? Melalui pengurusnya, pengendalinya, ataupun employee, ya, yang terkait dengan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut. Nah, kita lihat Simpson mengatakan bahwa ada 3 ide pokok dari definisi, ya, Breakaway mengenai kejahatan korporasi. Ya, pertama, tindakan ilegal korporasi dan agen-agennya, maksudnya di bawah korporasi tersebut, adalah tindakan yang bersifat ekonomi. Ya, jadi korporasi tujuannya biasanya ekonomi, mendapatkan keuntungan, ya, atau prosedur administratif. Jadi kejahatannya sifatnya yang terkait dengan administratif, contohnya pemalsuan surat izin, ya, atau anti dumping tadi, atau memalsukan produksi atau mengurangi kemampuan daya produksi yang mengakibatkan kebocoran gas atau operasionalnya. Nah, itu dianggap sebagai suatu perbuatan pidana korporasi, ya, atau juga suap yang mewakili korporasi. Nah, jadi yang terkait dengan apa? Pelanggaran hukum perdata, pidana, dan administratif. Jadi pada umumnya terkait dengan pelanggaran keperdataan, administratif, dan pidana, ya. Lalu kedua, korporasi sebagai subjek hukum perorangan atau legal person dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan as illegal actor, ya, di mana dalam praktek yudisialnya tergantung pada antara lain kejahatan dilakukan antara dan kualitas pembuktian penuntutan. Nah, jadi korporasi itu dia tidak bisa melakukan segala perbuatan sendiri. Dia hanya benda yang diciptakan oleh manusia. Jadi ada 2 subjek hukum. Pertama namanya adalah naturalist person, yaitu orang. Yang kedua adalah namanya reh person, yaitu adalah orang yang diciptakan seperti manusia, ya, tapi bukan manusia. Namanya apa? Artificial person. Artificial person itu adalah orang diciptakan
oleh hukum disebut sebagai representatif. Itulah korporasi. Tapi dia berbuat berlaku seperti manusia. Nah, tapi kalau nggak ada manusianya dia tidak bisa bertindak. Sehingga orang yang representatif mewakili daripada korporasi itulah juga bisa dipidana dan bertanggung jawab korporasi atas perbuatan pengendali tadi atau pengurus tadi atau employee tadi yang on behalf bertindak untuk atas nama korporasinya. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan keuntungan pribadi, ya, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut pula oleh norma operasional dan subkultur organisasi. Jadi syarat ketiga kejahatan korporasi adalah keuntungan suatu perbuatan yang dilakukan tersebut bukan untuk orang pribadi tersebut, bukan buat direksinya, tetapi juga buat korporasinya, bukan buat pengendalinya, tapi buat ownernya korporasi tersebut. Bisa saja korporasi itu dijadikan alat untuk melakukan kejahatan, ya. Setelah masuk uangnya ke korporasi, dia lari ke ownernya. Nah, itu dianggap sebagai suatu motif. Ya, jadi motif keuntungan, motif perbuatan itu adalah semata-mata untuk keuntungan korporasi, ya, bukan untuk keuntungan orang perorangan. Walaupun mungkin dia mendapat bagian, tetapi yang utamanya adalah untuk kepentingan korporasinya. Nah, model kejahatan korporasi yang pertama adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja atau berhubungan, ya, dengan satu perusahaan yang dipersalahkan. Jadi nanti kita bisa kaitkan antara perbuatan orang dengan perbuatan korporasi, sehingga korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan orang tersebut. Kedua, korporasi perusahaan sendiri yang melakukan tindakan kejahatan melalui karyawan-karyawannya. Jadi bisa orangnya, korporasinya ditindak, atau korporasinya melakukan tindak pidana, ya, korporasinya sendiri yang melakukan tindak pidana melalui karyawan-karyawannya. Ya, jadi bisa orangnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang bekerja, yang berhubungan dengan perusahaan atau korporasinya, sehingga karyawannya juga bisa dipidana. Ya, jadi kita lihat perbuatannya dari mana dulu, korporasinya, orangnya, atau orangnya ke korporasinya. Yang kedua, yang berikutnya, kita lihat jenis-jenis tindakan korporasi. Nah, di sini adalah model-model atau jenis-jenis perbuatan tindak pidana korporasi. Contohnya tadi, pertama anti monopoli, ya, Antitrust and Monopoly Act. Ya, kita di Indonesia ada pidana juga terkait dengan apa? Anti monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ya, yang berikutnya adalah penipuan melalui komputer atau cybercrime. Ya, pada umumnya cybercrime ini bisa personal, bisa juga dilakukan oleh korporasi. Di Undang-Undang ITE kita sudah mencantumkan korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana. Lalu apa? Pembayaran pajak, ya, terkait Undang-Undang Pajak. Pajak juga sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Penggelapan pajak, perhitungan yang salah pajak, menggunakan restitusi pajak dengan tidak benar, itu semua juga dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korporasi. Lalu apa? Illegal product, ya, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana produsen menghasilkan suatu produk, apakah makanan dan minuman, yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan, ya. Nah, itu juga suatu korporasi. Korupsi, ya, penyuapan, bribery, suap menyuap, pelanggaran administrasi, ya, ketenaga kerjaan, ya, termasuk pencemaran lingkungan, ya, Undang-Undang Pencemaran Lingkungan, ya, penebangan hutan, ya, terkait dengan nirlaba atau pertambangan, ya, dan juga money laundering atau pencucian uang, ya, semua masuk. Termasuk di Indonesia juga terkait dengan undang-undang lalu lintas, undang-undang jalan, ya, korporasi juga bisa minta pertanggungjawaban terkait dengan tindak pidana tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam hukum di Indonesia, ya, atau hukum, nah, sejarah tentang korporasi ini sebenarnya diambil dari kehendak kasus-kasus keperdataan, ya, tapi dimasukkan dalam kriminalisasi menjadi pidana, ya. Ini berkembang di negara-negara common law. Tindak pidana korporasi kita tidak akan temukan dalam KUHP kita, ya, kitab undang-undang hukum pidana kita yang datang dari Belanda. Tidak, ini berasal murni dari common law system. Bahkan beberapa negara yang menganut tentang continental system atau kode penal, dia tidak mengatur pidana terhadap korporasi. Jerman atau sendiri dia menolak, ya, untuk itu sifatnya administratif. Tapi common law system menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Nah, jadi ada doktrin
yang disebut sebagai Universitas de Légio non potest, ya. Korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana. Kenapa? Karena korporasi tidak mempunyai kehendak, tidak punya niat. Padahal dalam suatu perbuatan pidana dia harus ada dua unsur, ada perbuatan, ada kesalahan. Kesalahan itu dilihat dari mana? Ada niat, kehendak untuk melakukan perbuatan. Sementara korporasi adalah cuma kertas doang, ya, SK tentang pembentukan korporasi. Dia nggak punya niat. Kehendak niatnya itu ada dalam diri siapa? Dalam diri orang pengendalinya. Artinya bahwasannya korporasi adalah suatu bentuk usaha yang dimana dia tidak bisa melakukan suatu perbuatan tanpa yang dilakukan oleh pengendalinya atau pengurusnya atau orang kaki tangan ataupun employee dari suatu korporasi tersebut. Sehingga perbuatan korporasi tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh siapa tadi? Kaki tangannya tersebut. Nah, walaupun kita lihat di sini ada unsur kesalahan dan ada unsur perbuatan, maka dapat dikatakan korporasi telah melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, kalau kita lihat bagaimana konsep yang kita sebutkan tadi, common law system mengatur untuk bisa mempidanakan korporasi, sehingga tujuan utamanya bukan adalah hukuman badan karena itu adalah untuk pengurus, tetapi adalah denda dan adalah ganti rugi. Maka dalam konsep di Amerika berlaku konsep vicarious liability. Nanti kita akan jelaskan lebih dekat lagi sehubungan dengan vicarious liability dalam model-model mengakibatkan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Nah, konsep vicarious liability yang berlaku di Amerika ini adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh kaki tangannya atau employee-nya atau pengurus-pengurusnya, ya. Tidak strictly, tetapi tergantung kepada apa? Apakah korporasi tersebut mendapatkan keuntungan ataukah korporasi tersebut tidak memberikan kehati-hatian dalam melakukan suatu penegasan pelarangan terhadap suatu tindakan tertentu, atau tidak ada upaya hukum untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan kerugian orang lain tetapi menguntungkan korporasi tersebut. Ya, nah kita lihat di sini seorang pegawai korporasi atau agen-agennya yang melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan korporasi, maka perusahaan itu memperoleh keuntungan, maka dia harus dimintakan pertanggungjawaban. Tapi ingat, perbuatan korporasi semata-mata untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ganti rugi, ya, atau memberikan denda, ya, terhadap korporasi tersebut. Karena pada umumnya dana korporasi itu lebih besar dibandingkan daripada dana pemiliknya atau dana employee-nya, sehingga kalau employee ataupun pengurusnya atau pengendalinya tidak mampu untuk membayar denda, maka korporasinya lah yang bertanggung jawab, dan konsep vicarious liability berlaku di situ. Nah, beda dengan di Inggris. Inggris menggunakan lebih ketat lagi dengan konsep identification theory. Dalam konteks identification theory nanti kita lihat bahwasannya tidak serta-merta perbuatan daripada employee atau pengurus itu dapat dikatakan sebagai perbuatan daripada korporasi, karena harus diidentifikasi dulu, ya, apakah perbuatan daripada employee, apakah perbuatan daripada pengurus itu merupakan perbuatan yang sifatnya adalah policy, kebijakan. Jadi kalau representasi daripada orang tersebut bukan representasi dari perusahaan, maka perusahaan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Nah, sehingga niat dari perbuatan tersebut, ya, apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung kepada korporasi apabila dia merupakan representasi kehendak, ya, directing my theory daripada korporasi tersebut. Kalau dia bukan pemangku kebijakan, ya, untuk mengidentifikasinya itu harus ditentukan lebih dahulu. Nah, inilah, ya, sebagai pengantar untuk korporasi ini, kejahatan korporasi dan jenis-jenis korporasi. Nah, sekali lagi ada dua, ya, dalam tindak kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi, dan kita lihat nanti
apa yang dimaksud dengan korporasi, bentuk-bentuk usaha apa saja yang dapat dikatakan sebagai korporasi tersebut. Kiranya ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa konten ini untuk membantunya, perlu dukungan kita semua untuk subscribe dan sharing pengalaman ilmu-ilmu hukum. Selanjutnya kita akan melihat banyak sekali video-video tentang ketentuan hukum dan peraturan-peraturan tentang hukum di Indonesia. Terima kasih, kiranya bermanfaat bagi kita semua.